Kamu sadar apa enggak? Sekarang kita jajan somai bayarnya udah bisa pakai QR code. ATM banyak yang udah dinonaktifin. Terus kalau kamu nyari uang receh, sekarang udah agak susah, men. Bahkan angkot aja udah bisa bayarnya pakai QR code. Dulu kan harus cari recehan 2.000, 5.000. Sekarang kita hidup di era yang katanya praktis, tapi pelan-pelan kita dibuat lupa tentang wanginya duit baru. Tapi pertanyaannya, ini kemajuan atau jebakan? Maksudku aku mungkin udah lama nggak ngeluarin atau bayar pakai duit cash, man. Udah pakai bisa QRIS nggak? Bisa transfer nggak? Udah bisa kayak gitulah. Dan mungkin kamu juga sekarang banyak yang bawa duit itu tuh bukan di dompet lagi. Dulu kita kan kalau nggak bawa dompet, kita nggak bisa ngapain, men, kalau kita nggak bawa dompet karena nggak bawa duit. Sekarang kalau kamu nggak bawa dompet, asal kamu punya HP, sinyalnya aman, paketnya ada, baterainya masih aman, kamu bisa jajan, kamu bisa belanja, kamu bisa jalan-jalan, bisa ngapa-ngapain. Ini bukan tentang gaya hidup modern doang. Ini perubahan yang perlahan-lahan kita diwajibkan untuk ngikutin itu semua. Coba perhatiin, banyak di sekeliling kita mesin ATM tuh udah mulai dinonaktifin, men. Terus kasir di supermarket, minimarket itu tuh lebih seneng ada QR-nya, Kak. Pasti ditawarin kayak gitu. Dan juga kalau kamu perhatiin, di kaki lima atau di pasar, mereka udah banyak yang nempel QR pembayaran untuk e-walletnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena uang digital dianggap lebih praktis. Nggak perlu cetak uang, nggak perlu bawa-bawa karung, bawain uang segepok, nggak perlu khawatir sama pencurian fisik. Tapi ya sekarang khawatirnya sama pencurian digital sih. Tapi yang lebih penting dari itu semua kegiatan bisa direkam. Karena semua yang ada di dunia maya ada jejaknya, men. Iya, semuanya bisa dilacak. Bahkan kamu beli gorengan tempat misal Pak Bimo jam 2 siang, ada jejaknya, men. Ini emang bikin kita nyaman, bikin kita praktis. Tapi di sisi lain, ini tuh alat untuk mengontrol kita. Dari sisi psikologis, emang sifat dasar manusia tuh cari yang paling mudah, men. Gak mau ribet, gak mau ruwet, gak mau antri. Pengennya tuh cepet aja, lancar aja semuanya. Coba pertanyaanku kayak gini, kamu mending mana? Ketika bayar parkir, kamu harus rogoh kocek, rogoh dompet, harus nyari-nyariin dulu baru bayar, atau kalau ada QR tinggal scan aja yang cuman beberapa detik. Nah, sistem ini tahu betul kebiasaan manusia. Kasih dulu kenyamanan sambil pelan-pelan ambil kendali dari dia. Tapi tunggu dulu. Ini nggak terjadi tiba-tiba gitu aja, men. Ada rencana besar dan planning panjang di balik semua ini. Di segmen selanjutnya, aku pengen ngebahas tentang siapa sih yang ngedorong semua ini dan ada alasan apa di baliknya. Jangan kemana-mana, subscribe channel ini dan tonton video ini sampai selesai biar kamu gak ketinggalan. Manfaatin semua berita yang kusajikan untuk cari peluang buat diri kamu sendiri. Oke? Kamu kira uang digital ini berkembang karena zaman makin canggih? Gak semudah itu, Ferguson. Ini bukan sekedar tentang kebutuhan inovasi, tapi ini kebutuhan sistem untuk secara perlahan memegang kendali atas kita semua. Iya, kita semua rakyat kecil. Coba perhatiin, negara-negara besar sekarang tuh udah dari lama sih sebenarnya lagi berlomba-lomba bikin CBDC, Central Bank Digital Currency. Apa itu? Yaitu sebenarnya kayak bank-bank biasa, cuman bedanya uang kita dijadikan digital. Tapi semuanya diawasi. Misal nih, kalau kita pakai uang cash, kita ke warung, kita beli jajan 10.000 misal. Kan yang tahu cuman kita, orang warung atau yang lihat kan. Tapi kalau udah pakai digital, yang lihat udah bukan itu aja. Tapi siapapun yang megang catatan kita. Pemerintah bisa tahu, bank bisa tahu, hacker bisa tahu, banyak yang bisa tahu.
Coba bayangin, kamu beli apa ya, gorengan jam 10 malam ada catatannya. Kamu tiba-tiba transfer temenmu, nggak jelas kebutuhan apa. Mungkin abis kalah skor, nggak tahu lah. Itu bisa dicurigain, men. Oke, mungkin aku kedengeran lebay deh. Tapi fakta di lapangannya nggak kayak gitu, men. Di Cina itu udah ngembangin uang digital, yaitu digital yuan. Terus di India juga udah ngembangin tentang e-rupiah. Terus Amerika sama Eropa gimana? Mereka lagi fokus ke riset mereka. Dan Indonesia kalau kamu perhatiin tuh mungkin beberapa tahun yang lalu pernah ada pembahasan pengen membuat rupiah menjadi digital. Iya, semua udah bergerak ke arah yang sama. Semua udah satu pemikiran, bahkan negara-negara besar yang mungkin sering banget konflik ya, tapi mereka udah mulai satu pemikiran ke arah yang sama. Dunia ini pelan-pelan mengarahkan kita ke sistem yang sama, yaitu semua bisa dilacak, semua bisa dianalisis, dan semua bisa dikendalikan. Tapi kenapa? Kenapa semua negara sepakat untuk mengarah ke yang sama? Mengarah ke tujuan yang sama. Kenapa? Jawabannya, kontrol sama dengan kekuasaan. Dengan uang digital, mereka bisa mencegah pencucian uang, transaksi-transaksi gelap, bahkan bisa menghukum warganya tanpa menggunakan polisi. Kamu nggak percaya? Nih, aku kasih contoh di Cina. Di Cina udah mulai diterapin. Di Cina ya, kalau kamu dapat nilai sosial buruk, kamu bisa aja diblokir dari akses transportasi, terus dari perbankan, bahkan mau nonton film pun nggak boleh. Dan karena semua uangnya digital, kamu bisa dimatiin dalam semalam secara sistem. Ya, aku mungkin nggak bilang Indonesia bakalan se ekstrim itu ya. Tapi kalau kamu perhatiin arahnya, kita tuh pelan-pelan tapi senyap udah jalan ke arah yang sama, udah menuju ke arah yang sama kayak yang dilakuin Cina. Uang digital udah ke arah yang sama lah. Tapi tunggu dulu. Di balik semua kontrol dan ketakutan yang udah aku kasih tahu sebelumnya, ada satu ancaman atau mungkin satu penyelamat untuk kita semua. Apakah itu? Cryptocurrency dan Bitcoin. Di segmen selanjutnya, aku pengen ngebahas tentang kenapa sih negara atau pemerintah gelisah tentang kripto dan juga Bitcoin. Dan apakah ini salah satu tempat agar kita, rakyat kecil, bisa bertahan? Atau malah ini sama aja, bakalan ditelan sistem juga? Oke, kalau kamu nganggep uang digital dari negara itu sesuatu yang mengerikan, mari kita bahas sesuatu yang katanya pembebasan. Bitcoin dan kripto. Cryptocurrency, mata uang digital yang nggak dikontrol sama negara. Katanya sih ini revolusi, tapi apakah bener revolusi? Atau jembatan buat orang kaya makin kaya? Coba pikirin gini, Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya itu punya tujuan mulia sebenarnya, yaitu untuk menciptakan bebas finansial. Sistemnya itu desentralisasi, jadi nggak ada pemerintahan, nggak ada bank sentral, jadi pembayarannya itu peer to peer. Contohnya gimana? Contohnya, misal di dekat tempatmu itu ada pabrik roti, men. Pembuatan roti lah pokoknya. Kamu pengen beli roti, kamu datang ke sana harganya 10.000, kamu dapet rotinya. Oke, itu yang diinginkan Bitcoin dan kawan-kawannya. Terus kalau yang sekarang gimana? Yang sekarang itu pakai pihak ketiga. Contohnya gimana? Aku ambil contoh roti tadi lagi ya. Di tempatmu atau di dekat tempatmu itu ada yang jual roti, pembuatan roti. Nah, kamu pengen beli roti, pengen makan roti, tapi nggak bisa ke sana. Harus melalui warung. Kalau kamu beli ke sana bisa 10.000, kamu beli di warung itu 11.000. Jadi kamu harus ngeluarin 11.000 untuk dapet roti yang sama. Tapi masalahnya waktu rakyat udah mulai melek kripto, pemain besar udah pada masuk. Ya ini sebenarnya nggak salah mereka juga, mereka lebih tahu duluan kan. Karena banyak dari kita, aku juga pun kayak gitu. Ini tuh scam gak sih? Ini beneran gak sih? Masih mikir-mikir kayak gitu, akhirnya kita ketinggalan jauh. Jadi pas kita baru belajar koin, mereka udah bisa masuk pasar, udah bisa ngendalin pasar, bahkan bisa memanipulasi pasar juga, men.
Sekarang coba kamu lihat tren global. Negara-negara itu udah bikin peraturan tentang Bitcoin. Alasannya apa? Untuk perlindungan konsumen. Tapi sebenarnya di balik itu semua, mereka takut nggak punya kontrol lagi atas kita. Mereka takut nggak punya kontrol, nggak punya kekuasaan lagi. Makanya mereka bikin aturan ini itu dan nge-share gimana seberapa menakutkannya Bitcoin dan juga kripto ini. Tapi emang sih Bitcoin dan kripto ini lagi itu nggak ada yang tetap, men. Itu kalau naik ya bisa naik, kalau turun ya bisa hangus. Serius, bisa itu semua terjadi. Nah, balik lagi, bayangin kalau banyak dari masyarakat dunia masuk ke dunia kripto. Terus siapa yang ngatur tentang ekonomi lagi? Siapa yang ngatur soal pajak lagi? Siapa yang tahu kamu beli apa dan kamu bagaimana? Makanya ada yang lagi digodok, yaitu regulasi tentang Bitcoin dan juga kripto yang bisa perlahan-lahan bikin kebebasan itu hilang pelan-pelan. Tapi ada satu nama dalam mungkin 2 bulan terakhir ya, bikin topik ini jadi panas lagi. Siapakah dia? Dia bernama Donald John Trump. Ya, mantan presiden yang dulunya anti banget sama Bitcoin. Tapi sekarang dia jadi mungkin salah satu orang terdepan yang pro sama Bitcoin. Sampai-sampai pada project 2025 ada salah satu proyek yang membahas secara spesifik tentang kripto dan juga Bitcoin, men. Ada rencana serius untuk mengakui kripto. Karena apa? Karena dia tahu bahwa perang ekonomi sekarang tuh udah nggak pakai senjata lagi. Perang ekonomi udah pakai soal keuangan. Udah nggak ada lagi tuh. Nggak ada. Semua pakai pengaturan keuangan. Makanya Donald Trump menganggap kripto adalah senjata alternatif. Ini kalau membahas kayak gini aku keinget ada salah satu artikel atau video yang ngebahas soal hutang adalah senjata negara maju untuk mengikat negara berkembang. Hutang Indonesia berapa? Balik lagi aja lah. Balik lagi. Mungkin di lain kesempatan akan kubahas itu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar kamu nggak ketinggalan kontennya. Oke? Balik lagi. Pertanyaannya, kita yang hidup di perkotaan kecil atau di kampung di Indonesia bisa apa? Yang bisa kita lakuin sebelum makin terlambat, makin ketinggalan, makin push. Kamu bisa belajar tentang apa itu Bitcoin, apa itu kripto, tentang blockchain, dan semua itu lagi kubahas di channel Instagramku. Nanti ku taruh di deskripsi, kamu bisa follow itu aja. Di sana secara spesifik aku ngebahas tentang semua tentang teknologi kripto dan Web3, airdrop nanti ke depannya. Cuman dari pandangan orang awam, men. Bener-bener pertanyaan-pertanyaannya menurutku, misal market cap tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu aku bahas itu. Jadi buat kamu yang sama sekali belum tahu, terus nggak tahu mau belajar dari mana, coba kamu mampir aja ke channelku, karena di sana aku nggak bahas yang berat-berat. Kamu harus trading leverage gini, nggak langsung ke leverage bla 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 bla. Aku pengen bahas tentang teorinya, tentang ilmunya, apa sih sebenarnya kripto itu. Timothy Ronald, dia belajar tentang kripto aja, dia cari tahu dulu tentang apa itu uang, men. Apa itu uang. Jadi dia belajar dari hal-hal paling mendasar dulu. Nggak tiba-tiba kamu nggak tahu ilmunya, kamu nggak tahu teorinya, tiba-tiba kamu masuk langsung praktek. Uang habis terus kamu nyalahin. Itu bukan salah platform, bukan salah kriptonya. Itu salah kamu yang nggak mau belajar, men. Nanti di deskripsi ku kasih channelnya, linknya, nanti kamu tinggal follow aja, atau kamu bisa searching aja, nanti namanya ku taruh di deskripsi, oke? Ketika kamu udah belajar itu semua, ini bukan untuk spekulasi tentang uang, bukan, tapi biar kamu ngerti arah dunia ke depannya akan gimana. Karena kalau sampai uang digital jadi standar yang baru, kripto ini sebagai perlawanan lah. Jadi kamu nggak buta arah, kamu harus kemana, kamu tahu apa yang kamu tuju lah. Kalau kamu bingung apa maksudku ini, kamu tonton videoku sebelumnya, karena kita nggak perlu cepet-cepet, yang penting kita tahu apa yang mau kita tuju.
jalannya kayak gimana, itu yang penting kita tahu. Dan jangan salah ya, semua ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang cara berpikir, kebebasan, dan juga kendali. Gini ya, mungkin kamu di luar sana masih berpikir bahwa hidup kita tuh sebenarnya nggak ngaruh sama kebijakan atau apa yang terjadi di luar negeri. Tapi percaya men, satu kebijakan di meja Donald Trump itu bisa ngacak-ngacak harga beras di pasar deket rumah kita men. Dunia sekarang udah kayak papan catur di dunia digital lah. Mau nggak mau kita harus ngikutin karena kita cuman bidaknya. Tapi bedanya kalau kamu ngerti permainan ini, kamu bisa jadi pemainnya men, bukan korbannya. Bukan yang aduh gimana ya, kok kayak gini, nggak ngerti sama sekali. Makanya itu alasan aku bikin video ini. Jadi kalau video ini bisa bikin kamu mikir dan kamu ngerasa wah ternyata aku nggak sendirian ya, please man, please untuk subscribe, like, dan kasih komentar. Kita diskusi di bawah. Kita diskusi di kolom komentar. Apapun itu. Oke? Karena cerita kamu itu penting, men. Kita bisa diskusi, bisa ngobrol, dan mungkin bisa cari beberapa opsi lah buat kita bisa bertahan di dunia yang makin gak jelas ini, men. Makin, gak ada yang pasti di dunia ini. Tapi tempat ngobrol untuk orang-orang yang isinya kayak kamu, kayak aku, orang biasa tapi nggak mau dibodohin. Oke, sampai sini aja video hari ini. Tungguin aja videoku selanjutnya. Jangan sampai kamu ketinggalan. Pencet tombol loncengnya. Dan sebelum kamu pencet itu, subscribe dulu. Dan mari kita diskusi di bawah. Tetap stay waras. Dan jangan lupa, kalau kamu tuh lebih penting daripada apa yang kamu kira. See you.